Jadi latar belakangnya begini. Latar belakangnya pada waktu itu masih ada poligami pada zaman itu. Lalu kemudian budak itu diperlakukan bahkan diakui sebagai istri. Jadi kalau seorang istri punya budak, maka itu juga menjadi hak suaminya. Tidak ada persoalan di situ. Dan zaman itu berlaku seperti itu. Aneh itu ya, memang ya, tapi ya itulah kebudayaan pada waktu itu ya itu. Jadi pada sekitar tahun 1800 sebelum Masehi ya begitulah. Nah, nanti ya seperti yang saya katakan, pengertian manusia mengenai politeisme yang berkembang ke arah monoteisme itulah juga yang diikuti di dalam keluarga Israel. Sehingga nanti kita akan menemukan bahwa orang Israel tidak berpoligami. Karena kaitannya di situ. Ketika nanti sekitar tahun 600-500 sebelum Masehi itu sudah mulailah itu kan monoteisme. Yang di situ lalu sering terungkap misalnya Allah itu adalah Allah yang cemburu, kan? Misalnya itu Allah yang tidak bisa dimati. Nah, pengertian ini ya, yang semacam ini hanya di kemudian hari sebenarnya menjadi pemikiran di dalam perkembangannya di dalam gereja. Sedangkan teman-teman kita yang lain itu tidak menganut ini. Meskipun itu Islah Bahrawi, seorang MU muda, dia mengatakan saya tidak akan berpoligami karena dia sudah belajar kemana-mana. Jadi karena latar belakang itu, maka tadi yang kelihatan nggak gampang itu. Kalau seorang itu punya istri dua itu kan nggak gampang itu. Saingan itu soalan aja saingan. Terus berusahanya dengan cara macam-macam hal itu. Termasuk dimunculkan tadi buah budaya. Itu buah kesuburan yang mendatangkan kesuburan. Nah, mari coba kita lihat latar belakang itu. Ya. Ini dari tradisi apa? Dari tradisi B. Nah, saya ada kekeliruan nulisnya itu ya. Ya. Itu dikurangi A-nya aja. Dan di beberapa bagian masih diselipkan tradisi E. Maksud dari cerita ini adalah untuk menghubungkan suku-suku Israel dengan bapak-bapak bangsa Israel melalui ke-12 anak Yakub. Bapak Ibu, 12 suku Israel ini sebenarnya menjadi nyata ketika zamannya Raja Daud. Nah, pada zamannya Raja Daud yang bisa mempersatukan seluruh suku itu, lalu sebenarnya muncullah iman pendapat mengenai 12 suku Israel yang di kemudian hari dikenakan sebagai anaknya Yakub. Tapi sungguh-sungguh menjadi nyata 12 suku Israel itu pada zamannya Daud. Ceritanya begini. Maksud dari cerita ini tadi sudah saya katakan, itu adalah untuk menunjukkan dan mengaitkan dengan bapak-bapak bangsa. Nah, faktanya memang Yakub mempunyai 4 istri, 2 orang anak Laban,
yaitu Lea dan Rahel, dan 2 orang budak Laban, yaitu Silpa dan Bilha. Jadi budaknya itu juga menjadi istrinya. Nah, masih ingat ceritanya? Mestinya Bapak Ibu sudah baca. Yakub ditipu oleh Laban pada malam perkawinannya. Yang diserahkan oleh Laban adalah Lea, sehingga Yakub harus bekerja lagi selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dialah istri kesayangan Yakub. Jadi kita sudah bisa bayangkan kalau Yakub itu sudah kerja 7 tahun pada si Laban, berharap bahwa dapat Rahel, tapi ternyata yang dikasihkan Lea. Kemarin kan kita mengenal Yakub itu licik, gitu. Ternyata dia bisa diliciki oleh si Laban. Laban licik. Saya nggak berani katakan itu, Pak. Karena nanti kalau Bapak untuk baca si Laban itu artinya apa? Licik. Nah, 12 anak Yakub sering disebut sebagai asal usul suku Israel. Pendapat lain, 12 suku Israel terbentuk pada zaman Raja Daud. Ke-12 nama suku itu dikenakan pada anak-anak Yakub, sehingga Yakub sering disebut dengan nama Israel. Jadi pendapat yang sering muncul adalah 12 suku itu sungguh terbentuk pada zamannya Daud. Raja yang sangat hebat itu adalah Daud. Salomo itu nanti kita lihat sangat lemah, mengakomodir apa saja. Tapi kalau Daud ini memang betul-betul berani berperang, punya kebijaksanaan, bisa jatuh tetapi bisa bangkit, itu luar biasa ya. Daud. Untuk membingungkan kaum muda yang berpasangan ya menjadi 12 suku itu bagaimana bisa? Satu keturunan bisa berubah menjadi suku-suku yang 12 itu. Ya Pak. Jadi cara apa itu namanya menghitungnya nanti pada saat pembagian tanah Kanaan itu dikasihkan di tempat-tempat sesuai dengan nama ini dan itu menjadi nama suku. Faktanya itu adalah nama suku. Maka nanti kalau kita ngomong misalnya Yudea, itu di sana. Bagian itu kaitannya nanti dengan tanah itu. Wilayah ya. Naftali, Zebulon, Gad. Itu nanti menjadi ketika tanah Kanaan itu dibagi, terutama faktanya pada zamannya Daud itu sudah terbagi kelompok-kelompok itu. Jadi nama yang dikenakan pada anaknya Daud itu sebenarnya nanti menjadi nama suku yang menduduki tanah wilayah tertentu. Yang tidak punya siapa? Lewi. Karena faktanya Lewi itu nanti nungguin bait suci Yerusalem. Misalnya sinagoga nanti yang ngurusi Lewi.